Alhamdulillahirabbil alamin. Buat yang baru bergabung, ini hari ini kita sedang membahas tema yang jelek banget. Apa sih Kena temanya? banget, sakit tapi gak berdarah. Aduh sakit tapi Apa nggak itu? berdarah. Nah sakit hati banget nih kalau kita udah berharap sama seseorang ya kan udah cinta banget. Dibilang jagain jodoh orang karena ternyata kita nggak nikah sama orang tersebut takdir Allah berbicara lain Tapi gitu. mungkin nih, aku punya Yes. VT yang Ya. menggambarkan tema kita hari ini. Oh gitu tentang apa sih? Kita lihat dulu aja VT-nya. Coba. Berita viral ternyata nggak cuma terjadi di kalangan artis loh jamaah, tapi di kalangan masyarakat juga. Nih kayak beberapa berita berikut. Seorang mantan kekasih laki-laki yang memberanikan diri untuk datang ke pernikahan mantannya nih jamaah. Dan ada juga mantan kekasih wanita yang datang ke resepsi pernikahan mantan orang yang disayanginya juga jamaah. Serta ada Billy Syahputra yang datang ke resepsi pernikahan Syahnas, adik dari Raffi Ahmad yang dahulu menjalin kedekatan dengan Billy Syahputra. Biar cepet punya momongan. Makasih ya Bang Billy ya, happy datang ya. Makasih ya Bang Billy ya. Makasih Bang Billy. Selamat dengan Ya ada Bang Billy tuh di situ tuh. Ngapain Bang Billy tuh? Tragis ya kalau yang kayak Nggak begitu apa-apa, ya. kita lihat positifnya aja tetap menjalin silaturahmi gitu. Karena tadi di segmen awal kan udah dikasih tahu juga sama guru-guru kita Son. Kalau cinta itu nggak boleh terlalu gimana biasa-biasa aja lah sama dunia gitu loh. Dan cinta yang paling penting tuh cinta karena Allah. Lagian pakai pacaran Ya, segala. makanya taruh. Tapi kita bisa ketawa kayak gini. Ya. Kadang orang yang mengalami itu suka gini. Lu sih, lu gak tahu apa yang gua rasain. Sakit banget. Nah sekarang kalau gitu kita tanya nih sama Habib. Oke. Habib, mohon izin Habib. Kalau mungkin orang bisa bilang, itu sakit banget lu gak ngerasain siapa yang gua rasain. Oke, kalau memang sakit gimana Bib caranya supaya kita bisa move on. Betul, sama mau dong Bib. Tadi katanya ada hadis ya tentang kalau kita menikah sama orang karena cantik atau karena hartanya tuh ada hadisnya juga. Boleh tambahin ya Bib ya? Mohon penjelasannya Habib. Terima kasih. Baik, Ogok dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kalau kita lihat Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau itu mengatakan Habibun la ya'diluhu habibu wa ma li siwahu fi qalbi nasibu habibun ghaba an basari wa sam'i walakin an fuadi ma yaghibu. Kata Rabi'ah al-Adawiyah itu kekasih sebenarnya itulah adalah Allah Subhanahu wa taala. La ya'diluhu habibu. Tidak bisa menyamakan kekasih manapun itu kalau kita kasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang pengen apa tadi namanya? Move on apa? Move on. Move on sama galau sama gak? Galau tuh lagi merasakan, kalau move on tuh pengen meninggalkan kegalauannya. Gampang. Orang yang pengen apa tadi? Move on. Ya. Itu seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Ya. Seperti Rabi'ah itu beliau mengatakan dulu tidak move on Rabi'ah itu. Tapi ketika beliau mengenalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala artinya dia ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cinta kepada dunia, cinta kepada orang sudah hilang. Maka beliau mengatakan habibun la ya'diluhu habibu. Artinya seorang kekasih yang sudah cinta kekasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada isi di dalam jiwanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau isi hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah katakan kepada Nabi Allah Daud juga man talabani wajadani, kata Allah. Orang yang cari aku kata Allah Subhanahu wa taala akan dapetin aku. Tapi kalau orang cuma cari manusia kadang-kadang ditinggalin. Betul? Kalau cintanya kepada manusia kadang-kadang ditinggalin, betul? Tapi kalau cinta kepada Allah, Allah nggak bakal ninggalin kita. Makanya dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sedikit yang dikatakan oleh Ustadz Maulana tadi. Makanya kalau nikah sama orang, pengen cari kepada orang itu jangan mikirin cuma cantik atau kayanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi besar Muhammad Wasallam. Nabi mengatakan wa man tazawwaja bi jamaliha wa maliha haramallahu jamalaha wa malaha.
Orang yang nikah itu niatnya dengan niat kecantikan itu perempuan. Atau hartanya, atau kebalikannya. Perempuan juga begitu milih suami. Itu Allah akan haramkan hartanya dan akan Allah haramkan kecantikannya atau ketampanannya. Jadi nggak bakal itu mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya contoh yang paling bagus itu keluarganya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat keluarga, bagaimana keluarga yang diisi dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga yang diajarkan kita bagaimana betul-betul mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala Jalla Jalaluhu Wa Ta'ala Azamatuh. Nah itu yang dinamakan cinta yang sesungguhnya, cinta yang bakin, cinta yang kekal dan cinta yang tidak musnah. Tapi kalau cinta sama sesama manusia, pokoknya kalau nggak sama dia mati. Wah, repot tuh. Pokoknya Aku tuh, iya Pak Habib. tadi ganteng Iya. tadi. Siapa namanya? Ganteng Nggak, betul. Kalau nggak sama dia mati, salah. Mesti kita berpikir, kalau Allah tidak cinta sama aku mati. Iya betul. Setuju. Setuju. Tapi biarin aja orang bagaimana, misalnya kalau kita katakan dia sudah nikah sama Allah, udah bukan rezeki kita. Ada maqalah yang mengatakan annas mudabbir wallah mugaddir. Manusia berencana, yang nentuin sudah. Jadi kalau kita yakinkan seperti itu, kita yang mencari tidak jadi masalah, boleh saja. Tapi tetap yang menentukan Allah Subhanahu. Dan kalau kita yakin kepada Allah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati kita akan tenang. Gak mungkin tidak move on, itu tidak mungkin. Pasti hati kita akan tenang. Masalahnya kita tidak maunya dekatnya sama Allah. Maunya sama manusia. Misalnya ada masalah, curhatnya sama siapa? Salah. Mesti curhatnya sama tahajud kepada Allah. Manusia Subhanahu. berencana, Masya Allah. Allah yang menentukan. Zat. Beb, berarti yang namanya rezeki dan jodoh nggak mungkin ketukar ya, Beb? Gak mungkin ketukar. Kalau misalkan ada orang bilang, aduh harusnya tuh gue yang nikah sama dia, berarti nggak bisa gitu Gak ya? bisa begitu. Nggak bisa begitu Nggak. tuh. Artinya begini, kata Hatim Al-Asam, Ustaz Maulana bilang, Hatim Al-Asam bilang ini, alimtu anna rizki la ya'kuruhu ghairi fatma annat bihi nafsi. Sama seperti jodoh. Kata Hatim Al-Asam, beliau mengatakan, aku tahu rezekiku ini nggak bakal dipotong oleh orang. Atau tidak akan dimakan, kalau memang sudah maktub tertulis buat kita, nggak bakal tertukar, maka aku punya jiwa tenang. Oh, sama kalau aku lagi jualan, nggak laku, tapi jualannya Habib laku. Itu harusnya tuh aku tuh uangnya aku. Nggak bisa, Nggak memang bukan rezeki dia. Oh, begitu. Jadi kalau udah kayak gini udah nggak ada lagi deh. Kalau misalnya dia nggak cinta sama aku mati. Tapi benar kata Habib, kalau Allah udah nggak cinta lagi sama kita yang mati, kehilangan semuanya. Mantap. Jazakallah khair Habib. Habib, nanti kita bertanya-tanya lagi ya. Son, tadi kan udah berbicara nih tentang sakit hati dan gimana sih caranya kita ikhlas, cinta aja sama Allah, Allah kasih semuanya nanti kalau Dikasih kita udah semuanya cinta. sama Allah. Nah, Nah, ya terus? kan? Kayaknya sekarang kita mau kasih kesempatan deh buat bintang tamu kita. Dari tadi udah ngeliat-ngeliat kesini kayak mau nanya gitu kayaknya. Dia selalu merasa soalnya dari tadi. Iya, Silakan, betul. ganteng betul. Iya, ini pertanyaannya ini Bang. Ya, iya, apa? Di dalam Islam itu, yang namanya pernikahan itu nggak boleh dimainkan Bang. Nah, ketika kita sebagai lelaki tinggi putih ganteng, menjanjikan untuk menikahinya, tetapi diingkarinya, Ya. ya kan? Hingga membuat orang tersakiti. Itu namanya dijolimi atau enggak itu Bang? Oh, bagaimana tuh Ustadz Maulana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Ketahuilah manusia itu makanya dilarang pacaran. Nah, Dilarang Ah. pacaran. Iya. Karena orang pacaran itu sudah mendekati zina. La takrabu zina, jangan dekati zina. Makanya kalau Anda berharap kepada manusia, tunggu kekecewaanmu. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, insya Allah kita tidak akan pernah kecewa. Karena Iya. Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Iya Ustaz. Nah, makanya ketika kita, mohon maaf, ditinggal nikah, dalam banget ketawanya. oh mohon maaf, berdoalah kepada Allah, yakin Allah akan berikan yang lebih baik dari itu. Amin. Amin insya Ustaz. Allah. Aku pinginnya Ustaz nggak pala milih-milih yang penting cantik manis sudah Ustaz. Ih, Gabe. Kan udah dibilang tadi di tausiahnya Abi. Nah. Jangan karena cantiknya, karena Allah akan mengharamkan kecantikan itu padamu. Tapi bapakku ngajarkan Ustaz, Apa tuh? jangan banyak memilih perempuan. Ya. Pilih aja perempuan yang pandai cari utangan. Utangan apa?
apa? Gabe, kalau kayak gini namamu bukan jadi Gabe Ganteng Betul. Maksudnya Pak, Galau Betul lama-lama. Galau betul. utangan itu Pak, utangan yang membuat jangan pernah utang ke orang lain, utang Nah. budi tetapi kita mendirikan diri sendiri. Oh, begitu. kalau itu langsung Gagah Betul. Begitu. Gabe, silakan Habib, mungkin ada yang mau ditambahkan Habib? Ya, intinya setiap sesuatu yang dimulai dengan sesuatu yang haram, maka kedepannya pasti tidak akan baik. Oh, jadi Seperti awalnya pacaran kan dulu. tidak halal. Heeh. Kita mulai dari situ kedepannya belum tentu bagus hubungan tersebut. Ya, saya ya nggak apa-apa deh. Pokoknya buat millennials yang lain, Heeh. buat millennials yang lagi masih pacaran nih Heeh. sekarang, besok tanya, kamu mau jadi halal atau nggak buat aku? Kalau nggak usah selesai. Kayaknya kamu sesaklek itu jangan-jangan banyak pertanyaan juga yang pengen kamu tanya sama Sebenarnya guru-guru kita udah nih. ntar aja lah, kita undang Ustadz Maulana dulu ke sini Ustadz Oh, Maulana. tuh kan sebentar lagi tapi mau nanya lagi sama Ya, Ustadz Maulana. kenapa? Malu-malu. Ayo, Ya, ayo, ayo, ayo. silakan. Gini Kan loh. namanya ini adalah bertanya itu adalah pintunya ilmu. Iya sih ya. Ya. Kan insya Allah saya tobat lah ya. Udah nikah, udah nggak pacaran. Aman. Ini Nyesel pacaran sebenarnya. aja sekarang sama suami. Iya sekarang bener, halal. Halal. Nah berbicara tentang PHP nih, biasanya kan karena pacaran tuh jadi di PHP-in Son, ya kan? Nah ada laki-laki nih, udah janjiin mau nikah gitu. Tapi ternyata dia nggak nikahin kita gitu. Akhirnya kan kita sakit hati, udahlah mendingan kita nggak usah berhubungan lagi sama dia. Kita putus tali silaturahminya. Itu gimana Ustadz? Boleh nggak sih kita memutus tali silaturahmi terhadap seseorang yang kita rasa dia sudah menyakitkan hati kita gitu? Atau harusnya gimana sih Ustadz? Panjang banget pertanyaannya. Kalau gitu silakan Enggak. deh Ustadznya, saya juga penasaran Ya, sama jawabannya. Silakan Ustadz. Apa yang kau lakukan, aku maafkan. Tapi ingat, aku tidak melupakannya. Yes. Kalimat itu yang bagus. Mohon izin kepada semuanya, kalau kita dikecewakan, kalau kita disakiti orang, yang pertama yang kita lakukan, ubah rasa kecewa itu jadi positif. Karena ruginya berkali-kali. Ya, Bib. Ya nggak kaget lagi udah. Karena ruginya bertambah lagi. Anda sudah rugi. Nangis tiap malam. Dia bisa jadi ketawa-ketawa di sana. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Ibu, kalau tetangga beli mobil baru, ibu ngapain? Alhamdulillah bisa nebeng. Nggak usah. Dari mana dia beli mobil itu? Ngapain bikin mobilnya orang? Sama. Kalau ditinggal nikah, bersyukurlah. Alhamdulillah. Jamaah. Jadi ubah sesuatu jadi positif, jadi lebih bagus. Makanya mohon maaf kepada semuanya yang lagi kecewa. Ayo, balas kekecewaan itu dengan bukti nyata yang lebih bagus. Balas dengan kebaikan. Itu pertanda dia rugi memilih yang lain, tidak memilihmu karena kamu lebih baik daripada dia. Mana tepuk tangannya ini? Kan aku lagi belain. Ini pada melongo ibu-ibu. Terkesima Ustadz, terkesima. Terkesima. Ini antara terkesima dengan ngantuk ini. Ibu, senang gak dipilih suami? Senang. Kalau begitu buktikan bahwa ibu adalah wanita terbaik di antara sekian banyak wanita yang tidak dipilih oleh suami ibu. Ibu jangan cuekin suami. Ini mentang-mentang materinya materi remaja, ibu-ibu ngelongos saja. Ibu bayangkan diri ibu waktu remaja. Waktu ibu pengantin baru walaupun giginya sudah habis. Gak usah ya Allah, jamaah. Kalau Anda dikecewakan, maafkan dia. Maafkan dia. Jadi aman sudah. Jangan menyimpan apa Bu? Menyimpan dendam. Ini teknik dakwah supaya ibu terlibat. Jangan menyimpan dendam. Boleh enggak kata Caca tadi, boleh enggak kita diemin dia, tidak sapa dia. Kalau melihat dia timbul amarah, mending mundur. Kalau ketemu dia menimbulkan emosi, mending mundur. Sebagaimana pembunuh yang membunuh Sayyidina Amsah waktu perang Uhud, itu datang kepada Rasul untuk menyatakan keislamannya
Nabi maafkan. Tapi Nabi minta agak menjauh. Bukan berarti Nabi membenci dia. Tapi kalau lihat dia, ingat Sayyidina Amsa, pamannya Nabi yang dikoyak-koyak hatinya. Tapi orang itu sudah tobat datang kepada Nabi. Nabi minta mundur. Kenapa? Karena memang mohon maaf ya Bu. Yang namanya ya Allah. Saya kagum sama sosok Jenderal M. Yusuf. Ya, kenapa Ustaz? Yang dari Makassar yang sekarang ada mesinnya Al-Markas. Kenapa tuh Luar Ustaz? biasa. Tahu nggak? Kenapa? Mohon maaf anaknya Jauri. Ya, Dibuatkan rumah sakit. ya. Dan Masya Allah. yang mohon maaf ada seseorang yang menyebabkan kematiannya malah disekolahkan. Masya Allah. Hebat kan? Jadi kesakit hatiannya dibalas dengan Dibalas dengan kebaikan. kebaikan. Tapi kalau misalkan kita emang gak kuat ngeliat seseorang jadi emosi, mendingan kita mundur. Mundur. Kalau kita ngeliat jadi jatuh cinta lagi gimana Ustadz? Jangan, itu berarti adalah setan. Tuh, 2, 3. Setan. Semoga Semua selain suamimu pasti ganteng. Semua selain istrimu ganteng. Maka tundukkan pandangan. Cantik, Amin. cantik Oh, dong ya, kalau cantik, istri. cantik, cantik. Oh Kenapa? berarti ibu enggak ngantuk. Tadi katanya, itu ngetes ya. Gabe Oke. Welly mau ngomong apa tuh Gabe? Ya pasti. tadi katanya Ustadz kalau apa kita mundur. Ya, Tapi kalau apa kita maju. ya. Jadi mundur maju cantik. Itu Syahrini dong, jazakallah Ustaz, khair. jazakallah Ustaz, khair. terima kasih banyak. Emang tema Aduh. kita tuh jelek banget ya hari Jelek ini. banget. Jadi udahlah jangan galau-galau, move on daripada Yes. sakit tapi gak berdarah ya gak? Nah, makanya kalau kita mau move on, mendingan nih siapin Al-Qur'annya nih. Karena abis ini kita mau belajar ngaji di surat apa nih Ustadz Syam? Insya Allah surah Al-A'raf ayat 50 insya Nah, Allah. sama Ustadz Syam dan Sama juga abis Ustadz itu. yang udah move on gitu. Oh, oke. Cie. Pas bintang tamunya itu gak ada Ustadz Syam. Jadi Kan saya Jawab. ngecek. Oke lah, ntar aja kita bahasnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh, jamaah.